Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin, sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh, Radio Al-Kans, Radio As-Sunnah, Radio Vinapira dan Radio Lauser di mana saja berada, serta pemirsa STA TV. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa menjalankan aktivitas kita, dan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang wajib untuk kita syukuri. Alhamdulillah, edisi hari ini hari Sabtu tanggal 28 Rabiul Awal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 November 2020 Masehi. Seperti yang sudah kita agendakan sebelumnya dan sudah juga kita infokan di grup-grup WhatsApp kita dan media sosial, bahwa insya Allah hari ini, di sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian kesehatan yang disiarkan oleh 5 radio di berbagai daerah di Aceh, Dokter. Adapun tema pembahasan kita yang akan kita angkat di sore hari ini merupakan hal yang sangat penting saya rasa, yaitu kenali gejala alergi pada bayi Anda. Ini bersama saya ini sudah hadir Dr. Isra Firmansah SPA. Beliau dokter spesialis anak yang bertugas di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Dokter ya. Nah, beliau juga ketua ID Banda Aceh, Dokter. Ya. Bagi para pendengar mungkin yang ingin menyampaikan pertanyaan atau berkonsultasi dengan kami, silakan hubungi di 0852 1414 2314 melalui WA dan SMS. Dan bisa juga hubungi kami via telepon di 0852 7732 3266. Saya ulangi, bagi Anda yang ingin bertanya atau berkonsultasi silakan kirimkan pesannya melalui 0852 1414 2314 via WhatsApp dan SMS, atau bisa hubungi kami via telepon di 0852 7732 3266. Baik, kita mulai terus ini, Dokter ya. Ya. Berbicara masalah alergi nih, Dokter ya. Iya. Merupakan hal yang mungkin banyak yang dialami oleh bayi-bayi di Aceh dan di Indonesia, Dokter ya. Oleh karena itu para ibu mungkin harus tahu juga penyebab, kemudian penanganan, dan bagaimana yang dikatakan dengan alergi itu sendiri, Dokter ya. Alhamdulillah akan kita bahas di sore hari ini. Mungkin Dokter bisa memberikan pengantar dulu apa itu alergi, Dokter, untuk memberikan wawasan dan pengetahuan nih kepada umi-umi kita di rumah nih dan pemirsa STA TV juga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat sore pada ibu-ibu, bapak-bapak, atau seluruh pemirsa Radio Syiar Tauhid dimanapun berada. Pada sore hari ini kita akan coba membahas satu topik yang mungkin sering membuat para umi-umi ataupun kita merasa khawatir, cemas berlebihan, bahkan mungkin panik, yaitu tentang alergi. Nah, apabila kita mengetahui apa itu alergi dan kemudian penyebab alergi itu sendiri, mudah-mudahan kekhawatiran kita itu perlahan akan sirna atau hilang. Nah, sebelum kita melanjutkan ke hal yang lebih jauh ataupun lebih spesifik tentang alergi ini, kita sama-sama akan persepsi dulu apa itu definisi dari alergi. Alergi itu adalah suatu reaksi atau respon sistem imunitas kita atau kekebalan tubuh kita terhadap suatu rangsangan bahan atau zat tertentu. Nah, apakah itu bisa dari debu, yang kemudian dari makanan ataupun akibat sentuhan dengan benda-benda asing yang mengenai
organ tubuh kita sehingga akan timbul reaksi. Kalau misalnya debu yang terhirup, berarti gejalanya adalah di saluran pernafasan. Itu ditandai dengan bersin, batuk, pilek, dan lain-lain. Iya. Nah, kemudian apabila mengenai saluran pencernaan akan timbul juga gejala sesuai dengan tempat masuknya, yaitu mungkin yang awalnya bisa mual, perut kembung, muntah, bahkan bisa sampai dengan terjadinya diare ataupun tidak BAB atau tidak buang air besar selama beberapa hari. Nah, kalau seandainya terkenanya itu adalah kulit, akan timbul reaksi di kulit. Nah, misalnya saja timbul gatal-gatal atau biduran ya, timbul bentol-bentol dan lain sebagainya. Dan itu ada beberapa organ ya, saluran pernapasan, saluran cerna dan kulit. Tetapi ada juga bisa melibatkan sistemik ya. Sistemik itu artinya seluruh sistem fungsi organ tubuh kita. Itu yang biasanya disebut dengan anafilaktik dan ini yang paling berbahaya. Jadi alergi itu bisa menimbulkan gejala mulai dari ringan, sedang, berat, bahkan berakibat fatal, bahkan bisa menyebabkan kematian. Tapi kita tidak usah takut, Umi sekalian. Ternyata alergi itu hanya sedikit yang bisa menyebabkan kematian. Ya, semuanya bisa kita atasi apabila kita cepat mengenalinya. Nah, inilah makanya pada hari ini, pada sore ini kita ambil topik ini agar kita semua umi-umi lebih cepat mengetahui, ini anak saya alergi, cepat kita hindari sehingga risiko memberatnya keluhan akan berkurang. Demikian. Iya. Itu alergi yang tadi sudah dijelaskan. Kita harus pakat dulu dokter ya. Alergi itu seperti itu. Kemudian dokter nih, tentunya kan kita harus mengetahui penyebab alergi dokter ya. Kita tahu penyebab, tentunya kita akan bisa menghindari. Begitu dokter ya. Ini penyebab alergi dokter apa saja gitu ya? Ya, jadi inilah yang saya katakan tadi poin-poin penting. Itu yang paling penting. Poin penting daripada kita mengetahui ini alergi atau bukan. Betul. Jadi kalau penyebab alergi itu banyak. Ya. Bisa dari udara, ya. Kemudian bisa dari faktor makanan. Bisa dari terutama yang paling sering itu adalah herediter atau genetik. Jadi alergi ini telah ditemukan bahwasanya ini bersifat diturunkan atau herediter ya atau genetik. Jadi apabila di keluarga kita mempunyai faktor risiko atau namanya ada riwayat atopi, maksudnya ada riwayat alergi di keluarga, ya, mulai dari kakek, nenek ataupun paman, orang tua kita atau saudara sekandung. Nah, ini kalau ada yang alergi, kemungkinan besar di garis keturunan kita itu membawa faktor alergi tersebut. Berarti bisa mengurung, dokter? Bisa, dan itu memang demikian dia alergi tersebut. Nah, tetapi di garis keturunan ini tidak semuanya akan mengalami alergi. Kapan bisa timbul alergi? Ada faktor lain yang mempengaruhinya, yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini juga sangat mempengaruhi sekali. Jadi di badan kita itu sudah ada zatnya, ya, faktor pembawanya, kemudian dicetuskan lagi dengan faktor dari luar. Misalnya saja seorang bayi alergi dengan susu sapi. Nah, begitu mengonsumsi susu sapi 1 kali, 2 kali, 3 kali mungkin tidak apa-apa, tapi pada saat tertentu begitu paparannya berlebihan akan timbul reaksi alergi. Nah, reaksi alergi ini sendiri ada untuk lebih mudahnya, lebih praktis kita bagi 2 saja. Ada yang bersifat reaksinya cepat, ada yang lambat. Nah, jadi kalau penyebabnya itu tadi bisa dari genetik, ya, faktor keturunan, kemudian faktor lingkungan, sosial ekonomi, ya, dan lain sebagainya. Kalau lingkungan bisa polutan, zat-zat polusi, baik yang di luar rumah atau di dalam rumah. Kalau yang di luar rumah, asap kendaraan. Ya, kalau di dalam rumah mungkin dari bulu-bulu hewan, ya, kucing, atau mungkin ada dari kasur, ya, kasur yang masih memakai kasur kapas ya, jadi akan terhirup oleh anak atau bahkan kita sendiri atau bayi kita. Nah, yang berbahayanya dua-dua nih, ada yang di luar, ada yang di dalam. Tentu saya rasa para pemirsa semua tahu apa itu.
rokok. Nah, karena rokok bisa di luar dan bisa di dalam rumah. Dan itulah salah satu zat polutan yang paling sering memicu terjadinya reaksi alergi pada bayi-bayi kita yang tidak kita sadari. Iya. Ya, jadi demikianlah yang penyebab daripada alergi itu. Ini menarik nih dokter, karena sebagian kita termasuk saya sendiri nih dokter, menyangka bahwa alergi itu hanya terjadi pada kulit dokter. Oh iya. Ini bagaimana dokter? Apakah memang tidak seperti itu dokter kan? Tidak, ya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya alergi itu bisa masuk melalui apa saja ya, melalui saluran pernapasan, saluran pencernaan, kulit, ya, dan bahkan bisa menyebabkan respon dari sistemik tubuh kita. Jadi tidak hanya di kulit saja. Selama ini kita cuma tahu ini merah-merah berarti alergi. Ya. Nah itu, jadi tidak di kulit saja, di saluran pernapasan, bahkan mungkin lebih sering di saluran pernapasan. Misalnya tidak cocok dengan udara dingin. Ya, ada dari garis keturunan kita memang ada alergi dengan udara dingin. Nah, apabila tidak cocok, tubuh akan membentuk respon terhadap faktor alergen itu sendiri. Misalnya alergi dengan udara dingin. Nah, terutama karena dia terhirup, nah reaksinya adalah yang spontan itu di saluran pernapasan. Nah, misalnya akan timbul awalnya akan bersin-bersin. Memang sudah seperti itu dia. Nah, jadi jalan penyakitnya sudah seperti itu. Awalnya itu pasti bersin-bersin. Nggak mungkin dia akan batuk terus, enggak. Dia bersin-bersin, kemudian timbul reaksi yang kedua adalah pilek. Begitu pilek, hidung kita tumpet, agak susah bernapas dengan hidung, kita bernapas dengan mulut, kemudian timbul kering di kerongkongan, timbullah reaksi batuk. Jadi inilah dia alurnya, ada alur perjalanannya. Ya. Kemudian dokter, mungkin kita langsung ke inti permasalahan nih. Sebenarnya semua inti ya. Ini yang mungkin yang harus diketahui para ibu-ibu di rumah atau orang tua. Gejala dokter, apa saja gejala alergi pada bayi itu sendiri? Apakah sama dengan anak-anak? Dengan bayi itu berbeda dokter gejalanya? Jadi sebenarnya alergi itu tergantung organ mana yang dia kenai ya. Misalnya kita ambil saja satu contoh bayi ya. Bayi mungkin di atas 6 bulan. Kalau 6 bulan awal biasanya jarang resiko alergi apabila konsumsi makanan si bayi hanya ASI. Makanya ASI itu is the best. ASI itu adalah segala-galanya. Kenapa? Karena di situ sudah mempunyai zat yang lengkap. Ya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ibu-ibu yang memberikan ASI juga bisa menimbulkan reaksi alergi pada bayinya. Nah, tapi yang contohnya kita ambil yang di atas 6 bulan. Apabila ASI juga terap dilanjutkan dan kemudian ada namanya makanan pendamping ASI, empasi. Nah, misalnya kita mau tambah pemberian susu, sudah boleh kita berikan. Di atas itu sudah boleh kita berikan, tetapi setelah mengkonsumsi susu, tiba-tiba timbul reaksi. Betul. Nah, reaksinya tadi bisa di saluran cerna, bisa di kulit, bisa saluran pernapasan. Tetapi karena ini susu, dia lebih dominan ke saluran cerna dan kulit. Makanya pada bayi biasanya kita sering timbul, misalnya kalau ada reaksi alergi itu timbul merah-merah atau biduran atau bentol-bentol di daerah wajah atau di badan atau di lengan. Tetapi khas sekali untuk alergi itu ada namanya dermatitis atopik. Dermatitis atopik itu adalah khas dia di tempat-tempat tertentu tumbuhnya. Bisa di pipi saja, atau di sela-sela siku tangan, atau di sela-sela sendi lutut. Nah, ini khas sekali. Dia biasa di sela-sela, atau di sela-sela pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yaitu berupa ruam merah-merah dan kemudian karena gatal, garuk-garuk ya, digaruk kemudian akan timbul luka, akan timbullah infeksi. Nah, itu reaksi alergi. Nah, reaksi alergi ini ada yang berhubungan dengan, mungkin ini kita sedikit agak ilmiah nih. Iya betul. Ya Pak Ustadz ya, kita agak sedikit ilmiah. Reaksi alergi ini ada yang berhubungan dengan imunoglobulin E. Nah, imunoglobulin itu adalah imunitas spesifik atau antibodi yang khusus untuk alergi. Ada juga yang tidak berhubungan dengan peningkatan imunoglobulin E. Nah, kalau imunoglobulin E yang berperan di sini, dia itu serangannya itu biasanya begitu makan beberapa menit kemudian akan timbul reaksi. Nah, tetapi kalau yang non IgE itu biasanya 1 jam atau 2 jam kemudian dia baru akan timbul gejala. Yang IgE ini agak lebih lama sembuhnya. Kalau yang non IgE ini agak lebih cepat sembuhnya. Tetapi diagnosisnya mudah karena kita tinggal periksa aja. Kalau IgE-nya meningkat artinya dia memang yang
yang IgA. Nah, Iya. mohon maaf agak bingung sedikit karena saya menggunakan istilah bahasa kedokteran, Dokter. tapi tidak apa-apa untuk menambah pengetahuan kita bersama. Bahwasanya ada sistem tubuh kita itu yang berperan penting untuk menimbulkan reaksi terhadap alergen yang masuk ke tubuh kita. Iya. Jadi singkatnya adalah apabila benda asing masuk ke badan kita, apapun itu, mau zat alergen ataupun itu kuman, Iya. tubuh akan membentuk pertahanan, reaksi Antibody, dia. dokter, ya. Ya, akan terbentuk pertamanya imunitas non spesifik dulu. Ya, kemudian akan dikirim sinyalnya itu ke imunitas yang spesifik. Artinya spesifik itu adalah antibodi yang terbentuk untuk zat tersebut. Iya. Nah, jadi apabila dia makan lagi yang zat yang sama, akan timbul reaksi lagi. Makan lagi akan timbul reaksi karena sudah dikenali. Iya. Nah, jadi paparan yang berlebihan itu juga akan sebagai salah satu pencetusnya timbulnya reaksi alergi pada bayi kita Pada bayi. atau bahkan pada diri kita sendiri. Iya. Baik, ini para pendengar di mana saja berada ya dan pemirsa STA TV, silakan kirimkan pertanyaan di 0852 1414 2314 melalui WhatsApp dan SMS, atau bisa menghubungi kami via telepon di 0852 7732 3266. Kita lanjutkan, dokter ya. Ya. Dokter, organ apa saja yang paling rentan terhadap alergi yang pernah dokter tangani? Ini Ya. kan berkaitan berarti dengan di Banda Aceh ini. Ya, ya. Bagaimana, dokter? Pada umumnya kalau pada bayi umumnya itu di kulit. Oh, di kulit, dokter. Di kulit. Ya, karena sebagian besar mengkonsumsi susu ya. Iya, Baik itu susu formula ataupun susu formula lanjutan atau susu sapi. Nah, tetapi ada juga yang mengkonsumsi ASI, hanya ASI eksklusif dari 0 hari sampai 6 bulan juga timbul reaksi alergi. Artinya apa? Seperti prinsipnya tadi, begitu Iya. ada zat asing masuk ke badan kita, tubuh akan membentuk zat antinya atau reaksi terhadap zat tersebut. Nah, jadi kalau pada bayi-bayi yang masih mengkonsumsi ASI, hanya ASI saja Iya. atau ASI eksklusif sampai dengan 6 bulan, itu yang sudah pasti penyebabnya adalah komponen yang ada di ASI tersebut. Iya. Nah, jadi cara yang paling mudahnya adalah si ibu harus sementara pantang dulu, menghindari dulu Iya. makanan-makanan yang mengandung zat alergen tersebut. Kalau dia alergi dengan susu sapi atau ibunya mengkonsumsi susu, menyusui ataupun ada makanan-makanan yang bisa merangsang alergen ya, Iya, iya. sebagai alergen. Nah, itu kita stop dulu Kita stop dan dulu. biasanya keluhan pada bayi akan berkurang. Oh ya, saya lupa tadi penyebabnya yang paling sering kita jumpai itu bisa dari makanan, bisa dari debu ya. Iya. Tungau, dari bulu-bulu ya. Nah, kalau dari makanan yang paling sering menyebabkan reaksi alergi adalah protein. Protein susu sapi, kemudian telur, Iya. kacang tanah ya, kemudian tree nuts itu ada almond, hazelnut ya, kacang mete, kemudian seafood, udang, kepiting, kerang. Nah, itu juga sering bisa reaksi alergi apabila ibunya konsumsi. Iya. Ya, kita mengkonsumsi, kita memberi ASI pada anak kita dan anak kita alergi dengan bahan tersebut akan timbul reaksi alergi. Iya. Kemudian selain itu gandum juga bisa, dan even bahkan soya, kedelai juga ada alergi, bayi-bayi yang saya temukan alergi. Nah, terutama itu di kulit. Di kulit, dokter. Nah, yang kedua, frekuensi yang paling sering alergi itu adalah di saluran pencernaan. Itu paling sering adalah kembung, kemudian kolik. Kolik itu artinya dia tidak tanda-tandanya anaknya menjerit ya, lebih dari 3 jam, sakit perut, buang angin tidak bisa ya, disertai dengan kembung, kemudian mual, muntah. Nah, bahkan yang lebih beratnya adalah diare disertai dengan lendir dan darah. Iya. Dokter, sebenarnya penyakit alergi ini kan penyakit yang sering dijumpai di mana saja, dokter. Ya. Nggak kenal mesti. musim ya, Ya, nggak kenal musim dan tempat gitu ya. Tidak kenal usia. Nggak kenal usia juga, dokter. Kemudian bagaimana mencegah, dokter, dan mengatasi alergi pada bayi? Terutama nih pendengar kita mungkin kan ada yang tercani ini, dokter. Ya, Ada di Benar Meriah, Tantakingon gitu ya. Masya Allah. Mungkin kalau pergi ke dokter anak mungkin terlalu jauh begitu ya. Ya. Ini mungkin hal apa yang harus dilakukan, dokter? Yang pertama sekali adalah yang paling penting kita tahu dulu penyebabnya. Iya, Ya. tahu dulu penyebabnya, dokter. Penyebabnya dan kemudian kita harus bisa membedakan ini alergi atau bukan. Itu dulu. Nah, saya ambil contoh misalnya pilek-pilek ya, pilek atau batuk. Iya. Sering
kita jumpai anak-anak atau bayi yang pilek, batuk ya berulang. Nah, itu harus kita bedakan ini alergi atau bukan. Nah, kadang-kadang kita terlalu khawatir, cemas, panik bahkan, langsung memberikan obat-obatan, kemudian berikan antibiotik ya. Ini yang bermasalah sekali. Nah, ini kita harus bedakan dulu, alergi ataukah infeksi. Alergi dengan infeksi ada dua hal yang berbeda. Ya. Bagaimana caranya? Mudah sekali cara bedanya. Dari sekian banyak jenis perbedaan, hanya satu yang mungkin lebih praktis untuk kita pahami bersama, untuk umi-umi, untuk ayah-ayah semuanya. Nah, untuk abi-abi ya, dan termasuk mungkin ada yang remaja-remaja atau yang bapak-bapak dan ibu semuanya pemirsa. Nah, kita bedakan dengan demam aja dulu. Oh, dengan demam dulu. Demam. Kalau infeksi sudah pasti akan disertai dengan kenaikan suhu tubuh. Nah, walaupun kenaikan suhu tubuh itu bukan hanya milik infeksi, kita kurang minum pun akan naik suhu tubuh kita karena kita dehidrasi, akan terjadi peningkatan suhu tubuh. Tapi itulah salah satu cara untuk membedakan ini alergi atau bukan. Kalau dia infeksi, misalnya pilek, kemudian adanya demam, ya, demam itu apabila suhu tubuh. Dari pertemuan kita beberapa saat yang lalu sudah dijelaskan demam ya suhunya ada 38 ya di atas 38 derajat Celcius. Nah, kalau demam kemudian ada pilek, kemungkinan besar ada infeksi. Kemungkinan besar ada infeksi. Tidak usah banyak kali minum obat sampai antibiotik macam-macam. Perbanyak aja intake cairan. Perbanyak minum air hangat. Ya, perbanyak. Kalau bayi kita yang masih di bawah 6 bulan, kita sering menyusui. Dengan kecukupan cairannya mudah-mudahan suhu tubuhnya akan turun ya. Nah, kemudian apalagi tanda-tanda infeksi, terjadi perubahan warna dari sekret hidungnya, ingusnya bisa berubah warna hijau, kental dan lain sebagainya. Ada demam, kemudian ada perubahan warna ya, dan kemudian dia tidak terjadi berulang. Mungkin dalam setahun hanya sekali atau 2 kali ya. Tetapi kalau alergi, ingat tadi bedanya dengan infeksi. Tanpa disertai dengan demam. Kemudian bersifatnya kronik. Kronik itu artinya lama dan kemudian berulang. 1 bulan ada 4 kali, atau bulan depan ada 5 kali, bulan depannya lagi ada 7 kali. Nah, itu kemungkinan besar alergi. Tanpa demam, kemudian berlangsung lama dan kemudian berulang. Nah, kemudian satu lagi ada faktor risiko tadi. Apa faktor risikonya? Ada riwayat alergi di keluarga. Kalau kita ada alergi, kita nggak usah susah anak kita, berarti kemungkinan besar kitalah yang memberi alergi itu pada bayi-bayi kita, anak kita. Tapi jangan usah susah. Kenapa? Karena alergi itu lama-kelamaan dia akan berkurang sendiri. Nah, sampai saat ini belum diketahui akan hilang, tetapi akan berkurang sendiri. Dan dari beberapa literatur yang kita dapatkan, maksimal itu alergi akan mencapai puncaknya di atas 15 tahun dan setelah itu akan berkurang sendiri. Apabila penyebab alerginya di awal sudah kita ketahui dan sudah kita eliminasi. Nah, tapi apabila kita piara terus, nah ini kan sering nih Pak Ustadz ya, sering kalau misalnya alergi ya udah kasih aja dulu sikit-sikit biar dia bandel, jadi nggak alergi lagi. Nah, ini yang suatu pemahaman yang salah. Jadi begitu kita mengetahui dia alergi, harus segera cari penyebabnya. Kalau alergi dengan susu, stop susunya, kita ganti dengan yang lain. Kalau alergi dengan telur, stop telurnya. Kalau dia alergi dengan ikan, stop alergi ikannya, hanya beberapa hari. Kalau dia memang penyebabnya adalah ikan tersebut ataupun udang tersebut, akan hilang gejala alerginya. Nah, kita udah bisa mendiagnosis, oh ini berarti alergi udang. Hal-hal yang harus dihindari. Jadi jangan semua pula yang kita harus hindari. Dari sekian banyak alergi itu mungkin satu aja atau telur saja dia mungkin alergi, yang lain-lain tidak alergi. Jadi cara mudahnya seperti itu. Kenali Jadi dulu, dokter. ya ini alergi atau infeksi. Kalau dia alergi, cari penyebabnya. Yang paling dekat apa? Yang kalau yang alergi dengan makanan, misalnya di kulit. Biasa di kulit itu berhubungan sekali dengan makanan. Di saluran cerna juga gitu. Berhubungan sekali dengan makanan. Nah, tetapi kalau saluran pernapasan lebih cenderung pada zat-zat hirupan, zat polutan. Yang tadi yang saya sebutkan, bulu, debu, asap rokok, asap kendaraan dan lain sebagainya. Hindari. Nah, kalau misalnya alergi dengan debu sulit juga, nggak mungkin kita hilangkan debu di dunia ini ya. Tapi bisa kita kurangi, kita hindari misalnya permadani ataupun karpet. Mungkin kita gunakan karpet plastik dan kemudian gorden, spray harus sering kita
ganti. Kemudian kalau kasur kita tidak boleh pakai yang kapuk ya, atau dakron yang ada berbulu, tapi kita pakai yang sintetis dan lain sebagainya. Demikian. Dokter, udah ada masuk beberapa pertanyaan ini. Tapi sebelum kita jawab pertanyaan ini, saya punya pertanyaan satu lagi, dokter. Ya. Dokter, berbicara dengan alergi ini, apakah ada alergi yang bisa menyebabkan kematian, dokter? Jelas. Iya. Dari penyebabnya tadi saja dan dari gejalanya ada yang bersifat sistemik. Jadi gejala alergi ini ada yang ringan, dengan kita hindari akan hilang sendiri dia. Iya. Ada yang bersifat sedang, ya. Sedang kita hindari akan berkurang. Kalau tidak berkurang, ada obat-obatan yang bisa kita berikan untuk membantunya, untuk menguranginya lebih cepat, ya. Walaupun nanti dia sebenarnya akan hilang sendiri. Nah, kemudian ada yang berat. Nah, yang berat ini yang bermasalah. Nah, ini akan bisa menyebabkan bisa menyebabkan sistemik, ya, pembuluh darah akan melebar, ya, tekanan darah akan turun, denyut jantung juga akan menjadi lambat. Nah, ini namanya shock anafilaktik. Shock anafilaktik ini adalah shock karena bahan alergen tadi menyerang sistem tubuh kita. Nah, ini akan bersifat fatal. Apabila tidak kita tangani dengan cepat, akan menyebabkan kematian. Jadi ini yang harus kita waspadai, ya. Harus kita waspadai. Makanya kita kadang-kadang ada mendengar kasus begitu selesai makan lobster, tidak berapa lama lagi hal yang tidak diinginkan, ya. Mulai dari serangan berat, ya, sampai dengan kematian. Nah, ini ada, tapi jarang sekali. Nah, biasanya itu di awalnya itu adalah yang ringan dan sedang. Apabila ini tidak bisa kita atasi dari awal, ini akan berlanjut terus menjadi berat. Jadi tidak tertutup kemungkinan akan bisa menyebabkan fatal atau kematian. Baik para pendengar di mana saja berada dan pemirsa, ini udah masuk beberapa pertanyaan, dan bagi Anda yang ingin bertanya silakan kirimkan ke 0852 1414 2314 melalui WhatsApp dan SMS, atau bisa hubungi kami via telepon di 0852 7732 3266. Dokter, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Boleh, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dokter, ingin bertanya. Saya Umu Furqan di Merduati. Jika anak gatal seluruh tubuh, penanganan pertama yang harus dilakukan apa, dokter? Dan bagaimana dengan tepung kanji? Kalau orang tua dulu pakai tepung kanji bagi anak yang alergi atau gatal. Ini bagaimana, dokter? Ya, tepung kanji ini, dokter. Pertanyaan bagus sekali ya, Umu Furqan di Merduati. Di Merduati. Salam untuk keluarga semuanya. Nah, jadi gatal-gatal seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya gatal-gatal itu bukan hanya alergi, bisa juga yang lain-lain, ya. Gigit nyamuk juga bisa. Ya, gigit nyamuk juga gatal, atau ada penyakit tertentu, misalnya yang udah pernah kita bahas dulu, misalnya skabies juga gatal-gatal, ya. Jadi tidak semuanya penyebabnya adalah alergi. Nah, itu harus kita tahu dulu. Karena apa? Begitu kita tahu, kita hindari, dia tidak akan berulang lagi. Artinya bukan hanya sekali-sekali saja. Misalnya gatal, kemudian kita harus selesaikan gatalnya itu untuk saat ini. Tapi nanti kalau kita tidak mencari penyebabnya, minggu depan gatal lagi. Iya, betul. Nah, kita obati lagi. Kemudian minggu depan kasih tepung kanji lagi. Atau 2-3 hari kemudian hilang, dan kemudian timbul gatal-gatal lagi, taruh lagi tepung kanji, ya. Harus stok di rumah jadi, tepung kanji. Jadi harus banyak tuh tepung kanjinya. Jadi sebenarnya kita tahu penyebabnya, kita hindari, dia akan berkurang sendiri. Nah, mengenai tata laksana, kalau kita tidak tahu nih gatal-gatalnya udah sampai luka atau belum. Kalau misalnya tidak sampai luka, ya, hanya merah-merah saja, kita masih, atau gatal dia, bisa kita bubuhkan eukaliptus, ya, misalnya minyak kayu putih atau minyak telon. Nah, itu juga bisa mengurangi, bisa membuat dia nyaman. Tidak harus yang macam-macam. Nah, sampai saat ini belum ada bukti bahwasanya tepung kanji bisa menghilangkan gatal. Nah, walaupun secara psikis kita akan hilang gatalnya, padahal sebenarnya mungkin faktor penyebabnya udah kita hindari, ya gatalnya berkurang. Nah, jadi tepung kanji bisa kita pakai untuk yang lain, buat roti, ya, untuk buat roti. Bisa untuk tambahan zat makanan kita yang lain. Jadi kalau memang terasa gatal sekali dan kemudian sudah menyeluruh, sebaiknya Umu Furqan harus segera berkonsultasi dengan siapapun yang terdekat, tenaga kesehatan yang terdekat, baik itu ibu perawat, bidan, atau dokter anak, untuk bisa diketahui penyebabnya, dan kemudian harus segera kita berikan obat-obat untuk
mengurangi gatalnya. Iya. Karena itu adalah reaksi imunitas ya, reaksi apabila gatal itu akan keluarnya histamin bradikinin. Ya, histamin itu satu zat yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri yang bisa menimbulkan reaksi di kulit ya, timbul gatal. Itu adalah reaksi. Nah, apabila reaksinya berlebihan, kita harus redam dia sedikit. Nah, jangan dia keluarnya terlalu banyak. Jadi ada obat-obatan yang bisa dikonsumsi untuk bayi kita atau untuk anak kita, nah, dengan dosis tertentu. Karena kalau anak atau bayi itu obat-obatannya harus dengan perhitungan dosis. Berbeda dengan kita dewasa. Kalau sakit kepala 1 tablet. Ya, tapi kalau bayi-bayi tidak bisa, dia harus pakai hitungan karena sistem metabolisme obatnya, ya, fungsi hati, fungsi ginjalnya masih sangat belum stabil. Ya, jadi ada perhitungan dosis. Kalau untuk yang di luar itu boleh terserah apa saja boleh Umi berikan, tapi kalau awalnya ada cukup dengan memberikan emollient juga boleh, krim-krim juga boleh ya, asal cocok untuk bayi, kulit bayi kita ya. Sesuai dengan usia. Ya, kemudian yang tadi minyak kayu putih ya, itu kalau anak-anak besar atau kita, tapi kalau untuk bayi mungkin minyak telon aja dioles tipis saja, itu juga sudah mengurangi gatalnya. Nah, kalau untuk mempercepatnya ada obat-obat yang bisa dikonsumsi. Ya, jadi jangan taruh lagi tepung kanji. Tepung kanji. Jadi banyak tuh, ada yang taruh tepung kanji, ada yang taruh tepung taruh minyak tanah, ada yang taruh minyak kelapa ya. Sekarang ada lagi namanya VCO, itu bagus. VCO, Virgin Coconut Oil. Nah, itu juga sekarang di Tenggareh juga bisa membuat relaksasi ataupun nyaman dan mempercepat proses berkurangnya reaksi eksternal di kulit, reaksi alergi di kulit. Bahkan sekarang di beberapa rumah sakit sudah mulai digunakan, di klinik digunakan VCO ya, untuk menguranginya. Tapi untuk menghilangkannya tetap kita harus tahu penyebabnya. Hindari penyebab, insya Allah tidak akan berkurang lagi. Sama seperti kita haus artinya kurang cairan, ya, kurang minum. Begitu kita minum akan hilang haus tersebut. Ya, demikian Omu Forkan di Merduati ya. Mudah-mudahan bayinya sehat selalu atau anaknya, dokter. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah dari Ibu Rahmi. Izin bertanya, anak saya kalau minum susu formula sering mencret setelahnya. Apakah itu termasuk alergi? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Ini dari Bu Rahmi. Terima kasih Bu Rahmi. Nah, jadi ini saya tangkap tadi poinnya sering. Ini karena ada kata sering, Bu. Nah, jadi ingat aja, Bu, kalau ada sering berarti berulang. Iya. Kalau udah berulang berarti udah lama. Nah, kalau udah lama kemudian berulang ya, ada demam nggak? Kalau nggak ada demam, artinya alergi. Nah, jadi jelas kalau dia alergi susu sapi, harus segera stop pemberian susu sapi tersebut. Nah, karena susu sapi ini ada beberapa derajatnya dia. Ada susu sapi yang memang pur ya, seluruhnya protein susu sapi. Kemudian ada yang udah dihidrolisat. Hidrolisat itu artinya sudah diuraikan dia. Nah, sudah dicairkan, sudah diuraikan, sudah diperkecil proteinnya. Jadi penyebab alergi susu sapi itu adalah protein, Ibu Rahmi. Ya, protein itu di susu itu ada namanya kasein dan whey. Nah, kasein ini kalau kita di medis disebutnya itu protein yang jahat. Kalau whey ini protein yang baik. Nah, kandungan kasein di protein sapi itu tinggi. Berbeda dengan ASI. ASI whey yang tinggi sementara kaseinnya rendah. Makanya jarang sekali bayi-bayi itu bisa alergi dengan ASI. Nah, karena memang apa? Karena memang Allah sudah ciptakan makanan bayi kita. Nah, ini yang harus kita pahami. Jangan sekali-sekali kita berikan susu formula kepada anak kita apabila ASI kita ada. Nah, kenapa? Karena susu sapi memang untuk anak sapi. Nah, susu kambing untuk anak kambing. Susu kucing untuk anak kucing. Anak manusia ASI, air susu ibu. Nah, jadi kemungkinan besar ini adalah alergi ya, Bu. Kalau saya tangkap dari pertanyaannya, karena sering berulang dan kemudian mencret. Setelah minum mencret. Jadi penyebabnya sejenis nih, sama. Berulang lama kemudian setelah minum susu. Nah, artinya harus segera kita hentikan. Nah, umurnya saya nggak tahu nih berapa bulan. Kalau seandainya di atas 6 bulan, artinya kita harus bisa memberikan susu yang lain. Nah, susu yang lain itu adalah
selain susu sapi yang murni tadi, yang protein susu sapi semuanya full, kemudian ada namanya parsial hidrolisat. Ya, ada susu yang sudah terhidrolisat parsial. Ada susu yang terhidrolisat ekstensif. Jadi proteinnya makin dipecah lagi, dia makin kecil, resiko alerginya makin rendah. Kemudian ada satu lagi susu asam amino, dan itu yang paling rendah, serendah-rendahnya reaksi alergi apabila kita mengkonsumsi. Dia tetap susu sapi, tetapi dia lebih banyak mengandung asam amino. Ya, asam amino dan tidak mengandung protein tadi, kasein. Jadi full dia adalah protein whey. Dan asam amino, bukan protein whey. Dia adalah totalnya adalah asam amino. Dan biasanya kalau diare dan kemudian ada keluhan-keluhan yang lain yang ringan, itu kita langsung harus berikannya susu yang ekstensif. Susu ekstensif, bukan yang parsial lagi, susu yang ekstensif. Nah, kalau dia gejalanya berat, sampai tumbuh kembang nggak ada lagi, ya, kemudian kalau udah minum susu bisa tercekek karena terjadi pembesaran penyumbatan saluran pernapasan, itu harus kita segera berikan ganti susunya dengan yang asam amino. Nah, itu yang lebih baik. Nah, jadi mudah, Bu. Selesaikan, stop dulu susunya. Kalau memang di atas 6 bulan, stop susunya. Kalau dia ada ASI, Ibu lanjutkan pemberian ASI. Ya, akan kita lihat. Kita lihat tidak memberikan susu itu berkurang nggak dia. Kalau dia berkurang, artinya dia memang alergi susu sapi. Nggak boleh diberikan lagi. Ya, kita berikan kalau memangnya Ibu mau berikan yang ekstensif tadi. Atau yang susu asam amino. Atau paling yang serendah-rendahnya adalah susu yang parsial tadi. Nah, ada 3 tadi, parsial, ekstensif, dan asam amino. Yang parsial harganya agak lebih murah sedikit dibandingkan yang ini, makin tinggi makin mahal nih harganya nih. Nah, jadi sebenarnya mudah, Bu, ya. Nggak usah kita menggunakan yang susu yang mahal nih, karena dengan ASI aja gratis, Bu. Ya, mudah, kemudian aman, bayi kita sehat, nutrisi cukup. Kenapa? Apa yang kita makan itulah yang masuk ke ASI kita. Nah, jadi stop susunya dulu, boleh kita ganti dengan susu yang tadi yang 3, atau susu yang paling murah meriah, ya, soya, susu kedelai. Tetapi ingat, kedelai seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kedelai juga bisa menyebabkan reaksi alergi. Nah, jadi kalau memang masih minum ASI, teruskan aja ASInya, ya. Nah, kalau udah 6 bulan udah dapat makanan-makanan yang lain, Ibu nggak usah takut, nggak usah berikan susu pun nggak apa-apa. Ya, asal ASI diteruskan sampai dengan 2 tahun, ya. Sesuai dengan surah Al-Baqarah 233, ya. Sesuai anak sampai dengan 2 tahun. 2 tahun. Baru di sapi. Iya, demikian Bu Rahmi, mudah-mudahan puas dengan jawaban saya. Iya, demikian Bu Rahmi. Selanjutnya dokter, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dokter dan keluarga selalu diberi kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Mau tanya dokter, saya Novita, umur 27 tahun. Anak kedua saya umur 1 tahun. Suka muntah kalau makan, dokter. Mau itu makan nasi keras, nasi lembek, tim, roti-rotian, buah-buahan, dan lain-lain. Juga tetap muntah. Padahal sudah tumbuh gigi 4. Tapi muntah dan memang sering kembung, dokter. Apa itu alergi atau bagaimana solusinya nih, dokter? Ya, terima kasih. Ini problem, Bu, ya. Ini problem semua makanan masalahnya muntah. Iya. Ya, buah-buahan juga, nasi juga. Nah, jadi kalau kita mungkin alangkah baiknya nih Ibu kontrol ke dokter. Ke dokter yang mana terdekat, dokter anak dulu boleh, dokter anak, apakah memang penyebabnya alergi atau bukan. Karena kalau alergi itu kan tidak semua makanan. Misalnya ada makanan tertentu, misalnya makan udang, muntah ataupun tadi kan sudah saya sampaikan bahwasanya alergi itu kalau saluran cerna bisa muntah, bisa kembung, bisa diare, bisa buang air besarnya 1 minggu cuman sekali, ya. Kemudian kolik, ya, sakit perut, ya, itu reaksi alergi. Tetapi tidak mungkin bisa semua. Dengan nasi keras, nasi lembek, nasi tim, kemudian buah-buahan, waduh banyak sekali itu semua makanan muntah. Saya takut kira-kira, tapi sulit ya, kita nggak interaktif. Kira-kira makanan apa yang nggak muntah gitu. Nah, kalau seandainya semua muntah, artinya umurnya berapa tadi? 1 tahun, dokter. 1 tahun, arti berat badannya udah pasti rendah sekali nih. Jadi harus segera, Bu, kita kalau menurut hemat saya, saran saya segera ke dokter, ke dokter anak terdekat untuk kita tahu nih kenapa kok bisa muntah. Udah pasti berat badannya pasti kurang nih.
Nah, apakah dia ASI? Kalau dia memang bisa ASI, ya teruskan ASI sampai dengan 2 tahun. Full. Sesering mungkin kita berikan di ASI. Kalau bisa dia makanan dalam bentuk cair, jadi semua makanan itu kita cairkan semuanya. Jadi kita cari pola makanan yang bisa dia konsumsi. Iya. Nah, kenapa? Karena anak bayi setahun, anak umur setahun ini dia sudah boleh makanan dewasa. Sebenarnya sudah boleh makanan dewasa, udah boleh makanan padat. Nah, tetapi kalau nggak bisa, mungkin proses transisi atau adaptasinya yang lambat, sehingga mungkin bisa diproses makanannya kita buat cair aja. Kita berikan jus mungkin, cuman jangan yang asam-asam. Mungkin jus pir ya, ataupun apel atau pepaya. Nah, jangan kita kasih yang agak asam ataupun yang enggak enak rasanya ya. Yang rata-rata mau dikonsumsi jeruk, biasanya jeruk yang manis, tapi jeruk baby boleh, atau pir ataupun apel, mungkin pepaya. Nah, itu bisa dicoba solusinya. Nah, kemudian makanan juga bisa di blender aja kalau memang mau. Agak padat, kalau memang tetap muntah mungkin kita cairkan lagi. Kita cari polanya, Bu. Jangan sampai terlambat nih, karena udah setahun ya. Dan sejak kapan dia mulai muntah-muntahnya? Apakah sejak mendapat makanan pendamping setelah ASI? Umur 6 bulan dapat pendamping, apakah dia muntah-muntah, atau baru beberapa saat? Ini yang nggak jelas tadi nih Ustaz, pertanyaannya. Nah, tapi alangkah baiknya kalau semuanya terjadi seperti itu harus konsultasi dengan dokter anak yang terdekat, Bu. Nah, jadi bisa diketahui apa penyebabnya. Daripada kita mikir sendiri, anak saya ini sakit apa, apakah alergi atau bukan, bagusnya kita langsung lihat. Nah, mungkin nanti dokter akan menyarankan. Nah, apakah seperti yang saya sarankan barusan, atau mungkin ada pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan yang paling mudah adalah mungkin dengan foto ataupun dengan USG abdomennya. Mungkin ada sesuatu ya, sesuatu apakah pengecilan usus dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting ibu tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir kalau seandainya berat badannya normal dan ada makanan lain yang bisa dia asumsi, dia konsumsi, lanjutkan aja makanan itu untuk mencukupi kebutuhan gizinya. Kalau dia memang bisa minum susu, berikan susu. Tambah dengan ASI lagi, ya. Tambah dengan ASI, karena ASI boleh diberikan sampai dengan 2 tahun. Jadi harus segera, Bu. Saya rasa alangkah baiknya nih cepat kita konsultasikan ke dokter anak yang terdekat. Demikian Bu Novita, tidak disebutkan di mana tinggal nih dokter. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Risma, izin bertanya dok. Apakah bayi yang memiliki gejala alergi yang benar dokter ya, bisa mempengaruhi pertumbuhan si bayi? Terima kasih dok. Sudah pasti akan mengganggu pertumbuhannya. Nah, salah satu efek yang terganggu itu adalah apabila ada gejala berat. Ya, mulai dari gejala ringan, gejala berat. Nah, gejala beratnya pasalnya adalah gagal tumbuh. Nah, kenapa? Karena begitu dia minum, misalnya dia minum susu atau makanan-makanan tertentu yang alergen, ya akan timbul reaksi. Misalnya muntah-muntah. Kemudian atau diare, atau mungkin merah-merah di kulitnya, sehingga nggak nyaman, atau timbul ruam-ruam di mulut sehingga tidak bisa menyusu lagi, tidak bisa mengkonsumsi makanan. Nah, artinya adalah apabila makanan tidak bisa masuk ke dalam badan kita, asupannya berkurang, nutrisi berkurang, sudah pasti akan mempengaruhi sistem organ tubuh kita, baik itu pertumbuhan secara luar ya, organ-organ tubuh. Nah, yang paling penting itulah pertumbuhan otak. Nah, inilah yang harus kita jaga sekali. Sehingga apabila kita tahu anak kita alergi, harus segera kita cari penyebabnya, harus segera kita hentikan penyebab alerginya sehingga tidak alergi lagi. Nah, dia akan makan lebih banyak, ya, konsumsi makanan akan lebih banyak, nutrisi akan cukup di tubuhnya, dan perkembangan otaknya akan maksimal. Jadi jelas, alergi ini akan bisa menyebabkan terjadinya gangguan. Nah, gangguan yang lain adalah yang tadi, begitu dia minum sesuatu atau makan sesuatu, timbul reaksi. Karena kita tidak menyadari ini alergi atau enggak, dia diare, mencret. Nah, apabila definisi mencret juga kita nggak tahu, nah ini juga susah. Pertemuan yang lalu, bahwasanya diare itu adalah buang air besar cair lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Nah, apabila ada 7 atau 8 kali kita biarkan terus 1 hari, 2 hari, akan timbul dehidrasi. Dehidrasi akan mengikuti penyakit yang lainnya, ya. Jadi jelas, Bu, bisa menimbulkan gejala, ya, efek tumbuh kembang pada si anak. Nah, ini sering nanti kita jumpai anak-anak kita yang sedang tren dalam beberapa tahun terakhir ini stunting.
Nah, salah satunya itu. Nah, karena alergi itu tidak kita ketahui, kita tetap berikan zat-zat tersebut, si anak kita makin bergejala, sehingga makan dia tidak mau, kemudian dia diare, ya, mungkin diarenya 4 kali sehari, tidak terlalu lendir, tidak tahu cair, ya. Jadi kita nggak berapa peduli, nggak berapa tahu. Ya biasa nih, nggak mencret, tapi sebenarnya dia udah seperti itu, udah sering. Nah, sehingga akan menyebabkan gangguan tumbuh kembangnya. Ya. Demikian Bu Risma, ya mudah-mudahan bayinya tidak bermasalah dokter, Ya, sehat selalu. Kemudian dokter, anak saya jika tumbuh gigi selalu demam, apakah ini normal dokter? Nah ini bagaimana dokter? Setiap Ya, tumbuh gigi anaknya demam. umur berapa tahun nih? Umurnya Setiap nggak disebut. tumbuh gigi berarti itu gigi kita ada 33. Nggak disebutkan umurnya berapa ini. Iya, setiap tumbuh gigi ya. Ya, jadi sudah pasti ya. Ya, jadi setiap ada sesuatu yang mendestruksi jaringan tubuh kita akan timbul namanya respon inflamasi. Respon inflamasi dalam bahasa kedokterannya, tetapi kalau dalam bahasa kita itu adalah radang. Nah, tumbuh gigi gitu juga. Dari tidak ada, dari gusi keluar dia gigi akan mendestruksi jaringan gusi. Nah, maka timbulnya nanti merah, radang. Nah, ini ya bisa menyebabkan peningkatan suhu tubuh kita. Nah, peningkatan suhu tubuh pada tumbuh gigi biasanya nggak terlalu tinggi. Ya, tidak sampai 39, 38, bahkan jarang sekali sampai 38. Biasa suhunya itu adalah subfebril. Nah, kita harus tahu dulu nih, demam atau bukan. Nah, seperti terminologi yang saya sampaikan beberapa saat yang lalu. Demam itu adalah apabila suhu tubuh lebih atau sama dengan 38 derajat Celcius. Nah, di bawah itu bukan demam. Nah, suhu normal dulu kita harus tahu. Berapa suhu normal? 36,5 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Itu normal. Normal dokter ya. 37 sampai dengan 37,9 itu namanya subfebril. Dan tidak perlu kita berikan obat apapun. Hanya cukup memberikan cairan yang cukup sesuai dengan umur si anak kita. Jadi itu dulu kita tahu Bu, suhu normal berapa, kemudian apakah ini demam atau tidak, karena kita dirancukan kan itu. Karena seringkali pasien saya tanya, mau dong anak saya demam dong, udah berapa hari nggak turun-turun. Oh iya, berapa Bu suhunya? Itulah suhu anak saya 37,6 demam. Nah, jadi ini dulu ya, kita tahu nih demam atau bukan. Nah, kalau pada tumbuh gigi, erupsi gigi itu biasanya akan diikuti dengan peningkatan suhu tubuh, tapi bukan demam Bu, peningkatan suhu tubuh ya, dan itu biasanya jarang sampai tinggi ya, paling tinggi pun 37,9 di suhu subfebril. Jadi nggak usah khawatir apabila tidak ada gejala-gejala yang lain, atau mungkin dengan tumbuh gigi karena tidak nyaman, karena tumbuh giginya ada tumbuh gigi dan tidak nyaman sehingga minumnya kurang, makannya kurang, akan timbul kurang cairan tadi, sehingga akan terjadi peningkatan suhu tubuh. Jadi udah pasti Bu, ya rata-rata, tapi tidak semuanya juga, ada juga yang tumbuh gigi tanpa demam. Kecuali misalnya kita aja dewasa, kalau tumbuh gigi geraham yang terakhir itu di usia 21 atau 28 kadang-kadang ya, itu juga luar biasa. Sakit, makan nggak mau, kurang minum juga terjadi peningkatan suhu tubuh, demam. Ya, jadi tidak usah kita khawatir sekali dengan hal tersebut. Ya, cukupkan aja minumnya sesuai dengan kebutuhannya. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dokter, ini tidak disebutkan nama. Bismillah, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya umur 10 bulan sampai 10 bulan sampai sekarang belum tumbuh gigi. Apakah itu normal dokter? Ya, 10 bulan belum tumbuh gigi. 10 bulan. Jadi erupsi gigi atau pertumbuhan gigi itu ada masanya juga dia. Nah, Allah memang sudah memberikan anugerah seperti itu. Kenapa bayi baru lahir ada gigi? Artinya apa? Ya, umur 1 bulan, 2 bulan. Karena dia nggak bisa makan apapun. Tidak bisa makan sayur, tidak bisa makan daging, tidak bisa makan nasi. Kenapa? Karena sistem pencernaannya belum siap menerima makanan padat. Nah, itulah makanya makanan bayi itu Allah berikan adalah ASI, cair. Makanya giginya nggak tumbuh. Nah, karena belum boleh. Nah, memang udah seperti itu dia. Nah, kapan mulai tumbuhnya gigi? Mulai tumbuh gigi itu adalah di usia 6 bulan. Nah, kenapa di usia 6 bulan ini tumbuh? Di sini artinya apa? Dengan tumbuh gigi
fungsi gigi adalah untuk mengunyah. Artinya dia sudah boleh menerima makanan-makanan yang lain. Ya, mungkin tidak boleh makanan yang berat-berat dulu ya, makanan nasi keras tidak boleh karena dia baru adaptasi. Nah, tumbuh gigi susu ya di umur 6 bulan. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian tetapi ada beberapa sebab itu tidak tumbuh di 6 bulan. Batas maksimal adalah sekitar 10 bulan, bahkan ada yang setahun. Jadi 6 bulan sampai dengan 9 bulan atau 10 bulan, bahkan di penemuan terakhir itu di usia 1 tahun baru tumbuh gigi. Jadi nggak usah khawatir kali Bu, pasti tumbuh gigi. Nah mungkin nggak ada manusia yang nggak ada gigi. Nah itu. Nah kemudian itu secara fisiologis. Jadi ada batas masa tumbuh gigi 6 bulan sampai dengan 10 bulan. Nah, paling tenggang waktu sekitar setahun lah paling lama. Ya. Nah kemudian satu lagi adalah kalsium. Ya, konsumsi kalsium mungkin kalau dia ASI ibu harus perbanyak minum kalsium ataupun ke si bayi kita boleh diberikan suplemen kalsium. Itu juga akan merangsang pertumbuhan giginya. Jadi nggak usah khawatir Bu, nggak usah takut. Kita semua pasti ada gigi. Nah, nggak mungkin nggak ada gigi. Nggak pernah ada kejadian di dunia ini sampai saat ini yang saya ketahui ada orang nggak ada gigi, kecuali umur kita sudah tua, sudah lansia, sudah udah alamiah. Iya. Nanti kita akan kembali seperti juga, back to zero namanya, kembali ke nol lagi. Dari tiada akan menjadi tiada lagi. Ya, jadi nggak ada gigi menjadi kembali tidak ada gigi lagi. Demikian. Baik dokter, ini pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Aisyah di Melabu. Oh, Masya Allah. Jauh. Mungkin dengar nonton YouTube barangkali dokter, atau via streaming ya. Bayi saya memiliki gejala alergi. Apakah si bayi boleh dimandikan dengan air hangat? Terima kasih dokter. Ya, jadi gejala alergi cuma ini nggak jelas nih ya. Alergi apakah alergi di kulit, apakah alergi di saluran pernapasan atau alergi di saluran cerna. Tapi kalau saya tangkap pertanyaan ini kayaknya alerginya di kulit nih karena berhubungan mandi ya. Jadi penyebabnya dulu kita lihat ya tadi. Masalah tata laksana mau mandi, nak mandi dengan air hangat, air dingin itu urusan kedua, ketiga, keempat, kelima. Tapi yang paling penting alerginya dulu Bu. Ini alergi dengan apa? Ya, kemudian hindari penyebab, dia akan hilang sendiri. Nah, perlu ibu akan bertanya, ini air panas atau air dingin? Kenapa? Karena dia nggak alergi lagi kan gitu. Nah, itu kuncinya dulu. Ya, kita tahu penyebab, kita stop. Nah, masalah memandikan air hangat dengan air dingin itu nggak ada masalah. Kalau dia alergi dengan air dingin, ya nggak boleh. Nah, tapi kalau dengan air hangat, ya nggak ada masalah. Ya, karena air hangat itu sama dengan suhu tubuh kita. Suhu tubuh kita tadi berapa? 36,5 sampai dengan 37,5. Nah, apakah kita bisa pastikan air yang kita berikan itu pas sesuai dengan suhu tubuh kita? Kalau memang sesuai dengan suhu tubuh kita, ya alhamdulillah nggak akan ada efek apapun. Bahkan lebih bagus. Kenapa? Karena yang kita berikan cairan itu sesuai dengan kondisi tubuh bayi kita gitu. Nah, jadi tidak ada kontraindikasi memandikan bayi dengan air hangat ya. Asal betul-betul kita ketahui bahwasanya dia itu hangat. Nah, bukan panas. Nah, jadi kalau misalnya sesuai dengan 36,5, 37,5 misalnya ya, kan kita bisa rasakan. Suhu tubuh kita kan 36,5, 37,5, kita pegang aja di leher kita gini, kita sesuaikan dengan air. Oh, nih cocok sama nih, dah mandikan terus bayi kita. Tidak akan timbul reaksi apapun. Nah, tetapi apabila kita hanya mendemak-demak nih air panas, tetapi waktu kita taruh mungkin satu periuk air panas, air dinginnya setengah periuk. Wah, ini berbahaya, akan timbul iritasi kulit bayi kita nanti. Nah, jadi prinsipnya kalau menurut saya bukan kita memikirkan mandi air hangat atau air dingin, tetapi alerginya dulu kita selesaikan. Alerginya kita tahu, hindari penyebabnya, insya Allah bayi kita tidak akan alergi. Sehingga pertanyaan mandi air hangat, air dingin ada lagi. Ya. Karena penyebabnya udah tahu. Jadi mudah kali, cari aja penyebabnya. Insya Allah pasti dapat, nggak akan susah-susah sekali. Demikian Ummu Aisyah yang ada di Melabuh, yang mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh dokter. Pertanyaan terakhir nih dokter. Tanpa terasa udah 60 menit juga nih. Pertanyaan terakhir dokter, apa yang dimaksud dengan alergi obat dokter? Apakah memang dia sakit harus mengkonsumsi obat itu? Jika alergi apakah kita ganti dengan obat yang lain? Itu bagaimana dokter? Ya, jadi penyebab alergi kan banyak tadi ya, bisa dari makanan, lupa saya sebutkan, dengan obat-obatan juga bisa ya. Karena intinya adalah
apabila sesuatu zat masuk ke tubuh kita akan membentuk reaksi. Itu dulu. Apapun itu, mau obat, mau makanan, mau udara, mau debu, mau bulu ya, mau serbu-serbu dari tanaman obor. Nah, itu hati-hati juga tuh, tanaman obor tuh kalau udah dia tua tuh terbang kemana-mana. Nah, kalau obat demikian juga. Kalau kita memang menduga itu alergi karena obat, ya nggak boleh kita konsumsi, harus stop segera. Nah, kalau memangnya, dan ini yang tahunya dokter yang dimana ibu membawa anak ibu berobat, ya. Kalau berobat, kita sampaikan ke dokter, dok, setelah minum obat ini timbul merah-merah, dok, atau setelah minum konsumsi obat ini diare, dok, atau mencret. Nah, jadi dokter akan segera menghentikan obatnya. Jangan kita yang hentikan, Bu, dokternya. Jadi dokternya akan mencari obat-obat yang lain yang tidak bisa menyembuhkan reaksi alergi. Contoh yang paling sering menimbulkan reaksi alergi itu antibiotik. Antibiotik. Jadi dokter akan men-separate atau akan mencari pengganti antibiotik yang lain yang mempunyai kekuatan yang sama dengan antibiotik sebelumnya. Jadi juga tidak usah terus susah, Bu. Nggak usah susah-susah. Ya, itu udah ada di dokternya. Kalau obat-obatan, Bu. Kalau obat-obatan jangan kita ganti-ganti sendiri. Ya, itu harus konsultasi ke dokter, biar dokternya yang memutuskan untuk penggantian obat. Tetapi kalau dengan makanan, dengan penyebab-penyebab yang lain, nggak usah ke dokter pun nggak apa-apa, Bu. Nah, ini saya yakin, saya bilang ini nggak boleh sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Memang mudah sebenarnya. Mengetahui alergi itu mudah sekali. Dari beberapa pertanyaan kita udah tahu bahwasanya umi-umi semuanya ini tahu alergi anaknya. Jadi tinggal kita hindari aja. Begitu kita hindari, nah, lupa saya sampaikan tadi bahwasanya untuk menghindari itu berapa lama. Itu bisa kita, kalau untuk alergi misalnya dengan susu sapi, contoh salah satu contoh dengan alergi susu sapi itu kita bisa stop dulu sekitar 2 minggu sampai dengan 4 minggu, 1 bulan. Paling lama 1 bulan. Tapi kalau dalam 1 hari 2 hari dia udah tidak ada timbul reaksi alergi, kita lanjutkan dulu sampai 2 minggu. Ya, kita stop dulu sampai 2 minggu. Begitu tidak reaksi alergi lagi, kita kembalikan lagi dengan susu awal. Kalau dia tidak ada reaksi alergi lagi, lanjutkan. Nah, sampai dengan paling lama itu adalah 4 minggu, 1 bulan. Nah, jadi kalau kita ada merasa alergi anak kita dengan sesuatu bahan makanan, stop aja sekitar 2 sampai 4 minggu. Nah, cuman masalahnya adalah kepatuhan kita. Kepatuhan kita dan ketidaknyamanan ataupun tidak sampai hati kita. Apalagi misalnya anak kita tuh alergi coklat. Nah, itu susah kali, Bu. Kalau kita mau pergi ke toko atau yang jualan kue, nah itu sedih kalau kita lihat. Kalau nggak kita akhirnya mau nggak mau ya udahlah kasih sedikit. Nah, inilah yang berbahaya sebenarnya. Begitu kita kasih zat alergen tersebut, akan timbul lagi zat reaksi dari tubuh anak kita. Nah, jadi demikian penjelasannya, Bu. Mudah-mudahan puas dengan penjelasan saya. Insya Allah mudah-mudahan, Bu, ya. Dan yang penting nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Dengan pertemuan kita pada hari ini akan mengurangi rasa galau, kecemasan, galau daripada umi-umi dan abi-abi sekalian. Terima kasih banyak, dokter. Tanpa terasa sudah 60 menit nih kita sharing ya dengan para pendengar. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya saya banyak buat pertanyaan, dokter. Ini sepertinya ke depannya saya tidak usah lagi buat pertanyaan. Sudah banyak pertanyaan yang masuk dari ibu-ibu ya. Baik. Terima kasih banyak kepada para pendengar yang sudah berpartisipasi di sore hari ini, dan terima kasih kepada rekan kami yang ada di daerah nih yang sudah ikut menyiarkan. Radio Asona, Radio Finapi, Radio Losmami, Radio Lauser di Aceh Tenggara, Kota Cani, dan Radio Alkans, Kota Langsa. Mudah-mudahan kerja yang baik ini bisa terus berlanjut, dokter ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan kita berharap pada masyarakat juga menjaga protokol kesehatan dan membudayakan hidup sehat, dokter ya. Demikian, terima kasih banyak kepada dokter nih sudah sharing dengan kita di sore hari ini. Masih menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan. Dan kepada kru yang bertugas kami ucapkan terima kasih nih Bang Fatah sudah mengawal acara kita di sore hari ini. Dan terima kasih banyak kepada semuanya. Ini yang dapat kita sampaikan. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.